Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas dari hasil praktikum dasar sistem kontrol tugas kedua, yaitu pemodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB Simulink. Nah, ini ada anggota kelompok saya, yaitu ada seperti yang ada pada PPT ini. Dan saya sebagai yang membuat PPT izin untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Haski Rahmat Fauzi, 3 digit NIM terakhir 074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B angkatan 2024. Nah, sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu MATLAB dan Simulink serta konsep modeling dan simulasi. Nah, pertama kita eh, saya beritahu dulu, MATLAB itu merupakan singkatan dari Metric Laboratory, yaitu sebuah platform komputasi dan bahasa pemrograman yang dirancang untuk insinyur dan ilmuwan dapat melakukan komputasi teknis, analisis data, dan visualisasi dan pemrograman dengan sintaksis yang familiar seperti notasi matematika. Nah, fungsi dan kegunaannya sendiri, komputasi teknis yaitu melakukan operasi matematika, logika, dan numerik yang kompleks. Menganalisis data untuk mendapatkan wawasan, membangun sistem analisis big data, dan melakukan penilaian ekonomi. Pengembang, pengembangan algoritma, mengembangkan dan menguji algoritma untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, pemodelan dan simulink, membuat model dan simulasi untuk sistem-sistem yang kompleks. Dan selanjutnya memproses sinyal dan gambar, sistem kontrol dan komputasional. Selanjutnya ada simulink. Simulink sendiri merupakan lingkungan pemrograman grafis berbasis MATLAB yang digunakan untuk menstimulasikan dan menganalisis sistem dinamis multi-domain melalui antarmuka diagram blok. Ini memungkinkan pengguna untuk merancang sistem dengan menghubungkan blok-blok fungsional yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan dan menguji perilakunya sesuai implementasikan di dunia nyata dan sering digunakan dalam kontrol otomatis, pemrosesan sinyal digital, serta robotika. Ada beberapa fungsi utama Simulink, yaitu yang pertama pemodelan sistem dinamis, kedua simulasi, ketiga analisis, dan keempat desain berbasis model. Yang mana pemodelan sistem dinamis ini membuat model sistem yang kompleks secara grafis dengan menyusun blok fungsional dari pustaka yang tersedia. Terus selanjutnya kedua simulasi, melakukan simulasi untuk melihat bagaimana sistem akan beroperasi di bawah berbagai kondisi tanpa perlu membangun prototipe fisik. Yang ketiga, analisis, yaitu menganalisis perilaku sistem, termasuk sistem linear dan non-linear, dengan mengubah parameter secara langsung selama simulasi dan melihat hasilnya secara real time. Dengan eh, fungsi utama yang terakhir, desain berbasis model, mendukung alur kerja desain sistem yang lengkap, mulai dari pemodelan, simulasi hingga pembuatan kode otomatis dan pengujiannya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep modeling dan simulation. Nah, modeling sendiri merupakan proses membuat representasi matematis atau logis dari sistem nyata. Tujuannya sendiri, pemodelan adalah untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem tanpa harus langsung menguji sistem sebenarnya. Ada beberapa contoh, yaitu
model rangkaian listrik menggunakan hukum Ohm dan Kirchhoff, sistem kendaraan untuk analisis kecepatan dan akselerasi. Yang ketiga, model sistem kontrol suhu di ruangan. Dalam simulink, model ini dibuat dalam bentuk blok diagram. Terus simulasi. Pengasihan adalah proses menjalankan model untuk melihat bagaimana sistem berperilaku terhadap waktu dan waktu atau kondisi tertentu. Dengan simulasi, kita bisa melihat respon sistem terhadap masukan, inputnya, analisis kestabilan sistem, parameter tanpa harus merusak komponen. Contoh sederhananya, mensimulasikan respon sistem ortu 1 terhadap sinyal step untuk melihat waktu naik atau rise time dan offset. Nah, salah satu pengaplikasian ini biasanya menggunakan aplikasi MATLAB dengan wujud seperti ini. Nah, selanjutnya dasar sistem dinamis. Di dasar sistem dinamis ini ada Laplace transformation dan transfer function, yaitu kita pertama bahas yang Laplace transformation terlebih dahulu. Ini merupakan alat matematika yang mengubah persamaan dalam domain waktu biasa diberi lambang T menjadi domain frekuensi kompleks yang biasa dilambangkan dengan huruf S. Mengapa ini penting? Karena bagian besar sistem fisik seperti pergerakan motor atau suhu ruangan dijelaskan menggunakan persamaan diferensial. Menyelesaikan persamaan diferensial secara langsung sangatlah sulit. Dengan Laplace ini, persamaan diferensial yang rumit berubah menjadi persamaan aljabar biasa yang jauh lebih mudah diselesaikan dan lebih kompleks. Rumus umumnya bisa kita lihat seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya ada transfer function atau fungsi alih. Transfer function ini gampangan seperti ini di dalam S itu adalah model matematis yang menggambarkan hubungan antara input dan output dari suatu sistem dalam domain S. Definisi formal yaitu fungsi alih didefinisikan sebagai rasio Laplace output terhadap Laplace input dengan asumsi semua kondisi awal dari nol. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Dengan karakteristik utama hanya untuk sistem LTI digunakan untuk sistem linear time invariant. Terus domain S lalu dinyatakan dalam variabel kompleks S. Ketiga, sifat sistem itu fungsi alih sepenuhnya bergantung pada karakteristik internal sistem itu sendiri, bukan pada jenis inputnya. Next. Nah, ada juga pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik ini adalah proses merepresentasikan perilaku sistem fisik ke dalam model matematis, persamaan diferensial atau aljabar, agar dapat dianalisis, disimulasikan, dan dikendalikan. Yang pertama, pemodelan sistem mekanik, yaitu dari ketiga ini kita bisa simpulkan untuk pemodelan sistem mekanik yang berbasis hukum Newton. Elemen dasarnya ada massa, pegas, dan redam. Terus contoh model massa, pegas, redam ini yaitu getaran mesin, suspensi kendaraan, atau robotik. Yang kedua, pemodelan sistem elektrik. Dia berbasis hukum Kirchhoff. Elemen dasarnya ada resistor, induktor, dan kapasitor. Aplikasinya biasanya mengaplikasikannya pada tari daya, filter, sistem kontrol elektronik. Yang ketiga ada pemodelan sistem hidrolik. Dia berbasis hukum kontinuitas dan Bernoulli atau aliran fluida. Elemen dasarnya ada tiga, pompa sebagai sumber tekanan, katup sebagai hambatan, dan silinder sebagai aktuator.
Biasanya diaplikasikan pada alat berat, sistem rem, dan mesin industri. Next. Selanjutnya, kita akan mengenal sistem kontrol. Sistem kontrol ini adalah cara mengendalikan suatu proses agar mencapai hasil yang diinginkan, dan diagram blok adalah representasi visualnya menggunakan kotak atau blok untuk komponen dan panah sebagai aliran sinyal, menunjukkan hubungan matematis antara bagian seperti set point, terus kendali, proses, sensor, dan umpan balik, terutama pada sistem loop tertutup atau biasa disebut sebagai closed loop yang memakai umpan balik untuk koreksi error sehingga lebih akurat daripada sistem loop terbuka. Pada sistem kontrol ini elemen dasar diagram blok itu ada 4. Yang pertama ada blok itu sendiri sebagai kotak yang mempresentasikan fungsi atau subsistem seperti pengontrol atau proses fisiknya, misalnya pemanas motor, misalnya pemanas dan motor. Terus ada panah menunjukkan arah aliran sinyal atau informasi antara blok. Yang ketiga titik penjumlahan, yaitu lingkaran dengan tanda plus atau minus untuk menjumlahkan atau mengurangkan sinyal, misalnya menghitung error. Yang keempat, titik lepas landas, yaitu take off point, titik pencabangan sinyal. Next, kita akan bahas open loop dan closed loop. Nah, sederhananya, pada open loop, sistem kendali jenis ini output tidak mengubah aksi sistem kendali pada sistem yang bergantung pada waktu, disebut sistem kendali loop terbuka. Sistem ini tidak memiliki umpan balik. Sistem ini sangat sederhana, membutuhkan perawatan rendah, efisien, cepat, dan hemat biaya. Akurasi sistem ini rendah dan kurang dapat diandalkan. Contoh tipe loop open loop ditunjukkan yang saya contohkan di bawah ini. Keuntungan utama dari sistem kendali open loop ini adalah mudah, terus membutuhkan sedikit perlindungan. Pengoperasian sistem ini cepat dan murah, tentunya hemat biaya, dan kekurangannya adalah sistem ini kurang andal dan meminta operasi yang rendah. Contoh seperti ini. Next, contohnya pengering pakaian. Ini pada sistem pengering pakaian pada mesin cuci. Ada salah satu contoh sistem kontrol loop terbuka. Dalam sistem ini, tindakan kontrol dapat dilakukan secara fisik melalui operator berdasarkan tingkat kelembapan pakaian. Operator akan mengatur timer selama 30 menit. Setelah itu, timer akan berhenti meskipun pakaian di mesin masih basah. Pengering di dalam mesin akan berhenti berfungsi meskipun output yang diinginkan tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol tidak memberikan umpan balik dalam sistem ini. Kendali sistem adalah timer. Singkatnya seperti itu. Lanjut kita membahas yaitu closed loop atau sistem kontrol loop tertutup. Sebenarnya dapat didefinisikan sebagai sistem yang keluarannya bergantung pada masukannya. Sistem kendali ini memiliki satu atau lebih loop umpan balik antara masukan dan keluarannya. Sistem ini memberikan keluaran yang dibutuhkan dengan mengevaluasi masukannya. Sistem semacam ini menghasilkan semua kesalahan yang merupakan perbedaan utama antara keluaran dan masukan sistem. Keunggulan dari closed loop ini lebih akurat, mahal, andal, dan membutuhkan perawatan yang tinggi. Sebagai contoh, sistem kontrol closed loop ini adalah AC atau pendingin ruangan, yaitu AC mengontrol suhu dan membandingkannya dengan suhu di sekitarnya.
Perbandingan suhu dapat dilakukan melalui termostat. Setelah pendingin udara memberikan sinyal kesalahan, yaitu perbedaan utama antara suhu ruangan dan suhu sekitarnya, maka termostat akan mengontrol kompresor. Sistem ini akurat, mahal, handal, dan membutuhkan perawatan yang lebih tinggi ketimbang open loop. Mungkin cukup sekian pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.